Sobat Setia, kali ini barengan Lola ya, kita ada di sajian YMB yang muda berkreasi, di mana banyak anak-anak muda yang punya prestasi, yang berkreasi namun tidak terekspos, bakalan kita ekspos di sini. Dan kali ini Lola sudah punya narasumber yang luar biasa juga prestasinya dengan usia yang mau dibilang cukup muda ya Sobat Setia, udah gitu fresh graduated lagi. Nah, langsung saja Lola perkenalkan dulu nih, ada Bung Nyongki Lotte ya. Halo kakak. Hai, oke Kak Nyongki boleh perkenalkan diri dulu untuk Sobat Setia kita yang ada di radio dan juga di YouTube. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan saya Nyongki Lotte. Puji Tuhan saya baru selesaikan yudisium dari program studi peternakan Universitas Nusa Cendana. Dan saat ini saya menjadi freelance di Biro Humas FPKP Undana sebagai scriptwriter dan director untuk beberapa konten sih Kak. Scriptwriter, wow. Lola salah sebut nggak sih writer? Betul. Betul loh, keren. Oke. Dan kalau boleh tahu nih ya, karena fresh graduated, Lola udah lihat-lihat juga nih profilnya Kak Nyongki. Panggilannya Nyongki aja kan? Boleh. Luar biasa ternyata anak muda yang cukup kalau mau dibilang sangat memberikan waktu yang cukup banyak untuk setiap kegiatan-kegiatan ya. Dan Lola mau nanya, kira-kira ya aktivitas atau kesibukan Kak Nyongki saat ini apa sih? Jadi untuk sekarang masih bantu di Biro Humas kayak sebagai yang tadi saya bilang bahwa scriptwriter dan juga direct untuk beberapa video. Terus sekarang untuk masih publikasi jurnal, proses publikasi jurnal karena mau urus untuk daftar wisuda, jadi harus publikasi jurnal untuk sekarang. Keren sih, luar biasa. Kalau boleh tahu usianya berapa sekarang Kak Nyongki? Masih 21, bakal 22 di bulan Juli ini. Ya, Sobat Setia yang di rumah ya, kira-kira usia 21 ngapain aja tuh? Yang ini udah freelance loh di Biro Humas, udah jadi scriptwriter juga ya, hampir waiters lagi. Oke, dan itu luar biasa pencapaian yang kalau mau bilang bikin jealous ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada waktu terlambat untuk bisa berprestasi dan berkarya kan. Oke, Lola juga penasaran kan, Kak Nyongki ini lulusan dari Fakultas Peternakan. Dan kuliahnya 4 tahun ya? Kalau dihitung 3,8 tahun sih. Wadidaw. Jadi tidak sampai 4 tahun. Berikan aplaus dong ya, ini pencapaian yang luar biasa juga nih. Aduh, di usia muda dan memang sepertinya karena niat ya. Betul sangat. Kenapa memilih peternakan? Kan ada jurusan-jurusan lain gitu yang mungkin lagi banyak diminati, tapi peternakan, why? So bahasa Inggris. Okay. Ini pertanyaan yang sangat menarik, saya sangat suka. Jadi kalau berbicara mengenai peternakan, kenapa saya sangat menyukai peternakan? Itu karena prinsip saya bahwa saya tidak ingin belajar hal yang baru lagi dari nol pada dasarnya. Jadi karena saya SMK-nya itu saya peternakan. Jadi saat kuliah emang ada pilih jurusan lain yaitu kedokteran hewan. Tetapi pada itu hanya opsional saja sih Kak. Tapi memang pengennya di peternakan karena sudah terlanjur cinta, jatuh hati dengan peternakan. Sama ternak ya? Sama ternak tentunya. Berarti udah punya ternak nih di rumah? Ada dong. Wah, bisa di-spill gitu. Oh, di Semau. Oke. Oh, luar biasa sekali ya. Ini pertanyaan yang sudah Lola lontarkan nih, Lola yakin banget ada beberapa pendengar dan juga mungkin pemirsa gitu ya yang di YouTube udah mulai merasa terinspirasi dari si sosok muda yang satu ini ya. Dan kalau tadi kan Lola bilang kenapa milih jurusan peternakan saat kuliah, karena ternyata Bung Nyongki ini memang nggak mau memulai sesuatu dari nol lagi. Jadi dari SMK itu ternyata udah di bagian tentang peternakan itu. Kak. Jadi memang udah ada basic ilmu di situ, makanya mau perdalam lagi tuh kan. Oh, luar biasa. Nah, Lola juga pengen sih Kak Nyongki sharing dikit nih tentang prestasi apa aja, ini belibet ya. Prestasi apa aja yang pernah diraih selama duduk di bangku kuliah kan. Dan juga mungkin ada pengalaman organisasi selama lagi kuliah. Nah, itu kalau mau dibilang kan cukup sibuk ya, tapi bisa menyelesaikan kuliah dengan waktu yang cukup singkat kalau mau dibilang 3,8 tahun.
boleh dibagikan dulu nih buat kita dan juga pemirsa dan pendengar tentang prestasi-prestasi apa aja yang pernah diraih selama kuliah. Oke, jadi kalau berbicara mengenai prestasi tidak cukup banyak kayak. Jadi waktu saya masuk kuliah, karena doktrin dari kakaknya saya, harus berprestasi. Jadi masuk kuliah saya langsung tahun 2021 saya coba ikut lomba-lomba di fakultas, duta fakultas tahun 2021, terus 2022 mulai ikut lomba karya tulis ilmiah, terus 2023 coba-coba untuk ikut lomba duta bahasa. 2023 itu duta bahasa menjadi lomba regional pertama yang saya ikut. Terus tembus 30 besar, puji Tuhan. Tembus 3 besar. 30 besar. Excited. Oke. Terus setelah itu ada saya, puji Tuhan sekarang saya sudah punya 2 cerita anak yang terbitan dari Kemendikbud lewat kantor bahasa. Boleh spill judulnya mungkin? Apa tahu ya. Jadi, Kemendikbud loh yang langsung terbitkan. Jadi cerita anak yang saya susun itu mengangkat kearifan lokal dari suku Helong Semau, Kak. Jadi cerita anak yang pertama tahun lalu itu tentang Lingae. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu, Lingae itu sebuah tarian dari suku Helong Semau yang menceritakan tentang penyambutan para tamu begitu, Kak. Terus cerita yang kedua saya kembali mengangkat kearifan lokal tahun bulan Maret kemarin. Itu tentang ritual meminta hujan yang sering dilakukan oleh orang Helong di Semau. Oh, masih berbau budaya juga. Sangat, berarti ya? Iya, karena saya pengen angkat tuh budaya Helong kayak. Lantas Kemendikbud langsung mengiyakan, menerbitkan, karena ternyata ada unsur budaya juga. Betul, di dalamnya, dikemas dalam bentuk cerita. Jadi langsung dipahami pastinya dong ya sama anak-anak. Luar biasa ya, itu prestasi-prestasi yang udah diraih selama masih duduk di bangku kuliah. Berarti durasi waktu 2020 sampai 2024 ya prestasi. Bagaimana dengan tahun sekarang kira-kira ya? Pasti udah mulai juga nih ada prestasi-prestasi kecil. Apalagi kan ini udah sampai bulan Juni gitu ya. Masih ada lah ya. Oke, terus organisasi-organisasi selama di kuliah ada ikut apa-apa aja gitu? Kalau organisasi, karena saya sangat suka berinteraksi dengan orang, Kak. Jadi 2021 saya menjadi pengurus HMJ, itu Himpunan Mahasiswa Program Studi Peternakan 2021. 2022 saya dipercayakan menjadi sekretaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Sekret nih bos, senggol dong. Terus 2023 menjadi kepala bidang pengeluaran dan keilmuan di BEM. Terus selain itu saya juga ikut unit kegiatan mahasiswa pecinta alam Undana, terus pecinta alam. Ya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Kupang, terus pernah aktif di keluarga mahasiswa Katolik dan dan sekarang aktif di Ikatan Duta Bahasa. Sibuk banget Pak ya? Lumayan. Banget ya. Organisasinya aja tuh dari zaman dia kuliah sampai sekarang masih aktif. Berapa poin itu? Oke, luar biasa. Nah, anak muda dengan segudang prestasi, pencapaian-pencapaiannya juga luar biasa. Ternyata ada sosok kakak ya yang mendorong dia untuk kamu jangan sekedar kuliah, tapi harus ada prestasi gitu. Betul, Kak, betul. Dan dia buktikan dengan usia yang cukup muda, 21 tahun. Lola 21 tahun ngapain aja? Aduh, tapi yang ini 21 tahun udah kelar semuanya ya. Tinggal apa aja nih? Tinggal nunggu wisuda. Tinggal nunggu wisuda ya. Oke, dan Lola pengen tahu banget nih ya, apa yang membuat Kak Nyongki termotivasi untuk bisa meraih semua itu sampai sekarang? Baik, Kak. Ada quotes yang selalu saya pegang sih, Kak. Quotes saya bilang gini, selalu apapun hal yang kita buat sekarang, baik itu buruk maupun tidak, itu akan berdampak baik kita suatu hari nanti. Jadi dari situ saya mulai berpikir bahwa buat segala sesuatu yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain. Keren. Jadi saat, apapun yang kita buat sekarang, baik itu yang baik maupun buruk, itu akan berdampak baik kita suatu hari nanti. Jadi pilihan di tangan masing-masing. Mau berbuat buruk itu akan berdampak di kehidupan kamu nantinya. Tapi kalau mau berbuat baik, kamu akan menuainya juga di nanti. Oke, luar biasa quotes-nya. Semoga menginspirasi yang dengerin dan juga yang lagi nonton ya. I wish. Harus benar harus itu. Nah, Kak Nyongki, dari Fakultas Peternakan ya,
di mana yang kita tahu bahwa itu pasti berkaitan erat dengan ternak. Betul. Terus dengan pokoknya urusan-urusan ternak, industri-industri ternak, baik itu tentang pakan dan lain-lain kan. Lalu ada prestasi luar biasa yang menarik perhatian Lola juga nih ya. Waktu Lola baca profilnya Kak Nyongki, itu sangat menarik perhatian sih. Karena ternyata menjadi duta bahasa. Iya. Salah satu pencapaiannya juga itu loh. Gimana sih ceritanya sampai bisa menjadi salah satu duta bahasa? Dinobatkan berarti ya. Nah, dari prestasi yang Lola sudah lihat ya, ternyata Kak Nyongki ini pernah masuk 30 besar duta bahasa provinsi NTT tahun 2023. Benar? Benar. Udah gitu menyabet juara 1 juga di lomba debat bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, gimana sampai bisa terjun di duta bahasa? Padahal kan lagi di ini jurusannya di Fakultas Peternakan. Apakah karena organisasi-organisasi yang diikut apa gimana? Jadi kalau tentang peternakan duta bahasa sebuah hal yang agak bertabrakan ya Kak ya. Iya makanya. beda jauh sekali. Menarik perhatian sekali gitu. Jadi waktu itu karena tantangan sih Kak dari saya punya senior. Bagaimana kan saya selama ini kayak pengennya di zona nyaman aja nih, lomba-lomba aja di fakultas, di universitas, tidak berani untuk tampil di luar begitu. Cuman senior saya tantang, bisa tidak gabung ikut lomba duta bahasa. Kayak tantangan tersebut saya bilang aman lah ini, cuman ikut gitu. Diambil lah ya tantangannya. Terus, terus program kerja yang saya angkat tentunya saya kaitkan dengan peternakan. Karena tahun 2023 itu ada, mungkin kakak juga pernah dengar, ada isu African Swine Fever di babi Afrika. Terus bagaimana kita bisa melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Nah kan sudah saya buat programnya itu penyuluhan kepada masyarakat tentang African Swine Fever dalam bentuk bahasa daerah Helong. Oh. Ya karena kan duta bahasa salah satu programnya itu adalah bagaimana kita bisa melindungi bahasa dan sastra. Oh iya, jadi saya kaitkan dengan peternakan ya seperti itu. Penyuluhan dengan berbahasa daerah. Kenapa sampai mereka memilih kakak gitu kan? Maksudnya apa yang mungkin ada mungkin kakak suka ngobrol pakai bahasa Inggris atau mungkin apa sehingga mereka menantang kakak gitu. Pasti loh ya, pasti ada alasannya sih. Iya, kenapa dari sekian banyak mahasiswa-mahasiswi kenapa milihnya kakak gitu yang ditantang? Itu mungkin karena background saya sebagai duta fakultas juga Kak itu. Oh benar. Jadi ditantang bisa tidak kalau lomba di luar. Ternyata dan saya lagi ya. Lola lihat ternyata Kak Nyongki ini tipe orang yang suka ditantang. Sangat suka ditantang. Iya, seperti contohnya kakaknya ya gitu. Kakaknya kamu harus berprestasi. Itu kan tantangan juga sebenarnya. Tantangan besar udah gitu di tahu lah ya kalau dunia kuliah tuh banyak banget. Betul. Tantangan dan juga halangannya banyak lagi. Udah gitu ditantang sama senior gitu. Tapi bagus lah tantangan yang dikasih itu semua untuk prestasi. Betul Kak, betul. Dan memang ditambah lagi nih Kak Nyongki ini emang suka banget sama bidang itu. Ya sangat. Sangat suka. Jadi memang segala sesuatu kalau kita kerjain dengan kalau memang udah suka pasti ada aja ya prestasi ataupun pencapaian yang kita. Tapi kalau udah ngeluh duluan, kayaknya nggak bakal nemu titiknya. Semuanya dijalankan dengan terpaksa. Betul. Oke, luar biasa dan itu menarik sekali ya. Nah, boleh kasih tahu kita sedikit apa itu duta bahasa? Baik, jadi duta bahasa itu intinya dia sebagai ambasador ya Kak dari kantor bahasa. Jadi kantor bahasa punya beberapa program dan duta bahasa yang menjadi orang-orang yang mengerjakan program-program tersebut. Intinya duta bahasa hadir untuk bisa yang pertama itu dapat melindungi bahasa dan sastra, penginternasyonalan bahasa Indonesia, dan juga bagaimana kita bisa menjadi agen-agen untuk membantu orang untuk menguasai bahasa asing. Oh gitu. Jadi ada menguasai bahasa asing. Berarti ada bahasa daerah yang harus kita lestarikan juga. Betul. Kemudian berarti harus menguasai dong ya. Harus sih. Banget ya, duta bahasa ya kan. Oke. Terus ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu yang formal, yang baku gitu ya. Yang harus kita kuasai juga dan bahasa asing. Bahasa asing. Kita yang cuma tahu bahasa planet gimana ceritanya. Oke, dan pastinya dalam meraih semua itu ada tantangan, ada kesulitan. Betul. Ada mental down juga pasti, nggak mungkin ya kan kakak mulus-mulus aja ya Kak Nyongki, pasti ada
rintangan hampir ya. Rintangan yang kakak alami, baik itu dari segi ekonomi mungkin, betul. Dukungan mungkin, belum lagi circle ya kan, atau mungkin dari segala aspek itu pasti pernah kakak alamin. Boleh ceritain dikit biar menginspirasi sobat kita di sana. Baik, saya sangat suka dengan poin yang tadi circle. Ya, saya percaya bahwa circle-nya kita tuh membentuk bagaimana kita jadinya. Okay, jadi benar. Puji Tuhan saya dibarengi teman-teman saya yang kami sama-sama mendukung. Jadi kami sangat aktif dalam beberapa perlombaan dan segala macam. Jadi kalau untuk tantangan mungkin lebih lari kayak ekonomi kali. Pasti lah ya. Pasti. Semua mahasiswa pasti itu menjadi poin juga itu ya, ekonomi. Ekonomi kadang-kadang bisa membuat sedikit bermasalah pada saat jalannya. Hampir lumpuh gitu ya kan. Dan gimana sampai kakak akhirnya bisa up gitu? Kalau untuk up kembali tentunya dari diri sendiri dulu ya. Kita harus tetap berpikir positif bahwa kalau kita buatnya itu baik, tentunya itu akan walaupun ada sedikit masalah tapi akan terselesaikan dengan baik. Kakak tetap pegang sama quotes yang kakak ada. Jadi kalau buat baik ya, kalau sudah yakin sama quotes-nya iya, positive thinking berarti langsung positive semuanya thinking. Berjalan dengan secara positif. Dan Lola pengen tahu sih siapa support system terbaik? Pasti ada. Pasti ada. Iya kan, support system terbaik Kak Nyongki. Kalau support system terbaik tentunya keluarga, Kak. Family is everything. Jadi tentunya bapak saya, terus kakak saya yang laki-laki dan kakak ipar saya. Mereka bertiga menjadi sosok yang begitu luar. Oh, mau nangis ini. It's okay. Sosok yang luar biasa buat saya, Kak. Jadi di saat saya lagi kayak belajar terus, aduh malas nih belajar. Saya pikir bahwa saya susah tapi saya dalam ruangan. Kalau orang tua saya dan kakak saya susah, tapi di tempat yang mungkin panas dan segala macam. Jadi di saat lagi buntu-buntunya saya pikir bahwa saya kuliah itu ada orang yang di belakang saya yang begitu kerja keras untuk saya. Jadi harus betul-betul bangun begitu. Keren sih, bener ya. Kalau mau kita lihat yang terjadi anak-anak muda sekarang nih, kalau memang circle-nya salah, itu memang akan menjurus ke pergaulan yang salah, itu memang merusak kebiasaan yang baik ya. Itu petikan firman kalau orang Kristen pasti tahu. Jadi seperti yang kita lihat juga isu-isu sekarang tentang bullying, tentang kekerasan baik itu secara seksual, verbal dan lain-lain, itu karena berdasarkan itu bahwa muda-mudi kalau punya circle yang tidak mendorong teman-temannya untuk berbuat hal yang baik, ya pastinya akan terjadi seperti ini, komplotan-komplotan penjahat ya kalau ngomong kasar ya. Tapi karena puji Tuhan juga si Kak Nyongki ini punya circle yang suka mensupport, apalagi Kak Nyongki ini suka memikirkan tentang ketika udah mulai malas itu itu manusiawi ya, malas dalam harus berprestasi, dikejar oleh ekspektasi dan lain-lain. Namun dari hal itu Kak Nyongki patahkan dengan cara mengingat bahwa orang tuanya itu bekerja lebih gila daripada yang dia punya. Betul. Kak Nyongki merasa bahwa Kak Nyongki lebih nyaman dalam ruangan tapi aja udah malas-malas. Apalagi orang tua yang lagi dipanas terik ya, yang lagi nyari nafkah dengan harapan bahwa anaknya punya prestasi yang baik, bisa mengangkat derajat orang tua. Dan Kak Nyongki akhirnya bisa mematahkan itu dengan memikirkan keadaan orang tua dan support system yang dia punya. Gitu. Dan itu memang sangat menginspirasi dan membuka cakrawala pikiran Lola juga sih ya. Begitu kita mau mengeluh, ingat cicilan yang ada. Iya bener kan? Betul. Oke, luar biasa sekali Kak Nyongki ini ya. Dan Lola ini agak sedikit touch ya, agak sedikit menyentuh juga. Kalau seandainya support sistemnya Kak Nyongki ini menonton dan mendengar, apa yang pengen kakak sampaikan ke mereka? Agak touch, kita siapin tisu dong. Gak apa-apa, keluarin aja karena ini kan bisa juga membuat mereka bangga. Untuk bapak saya sih, terima kasih sudah selalu menyayangi saya. Maaf kalau kita sering berkelahi. Debat pasti. Iya, debat dengan bapak tuh selalu debat. Untuk kakak saya dan kakak ipar saya, Kak Domi dan Kak Erni, terima kasih sudah menjadi sosok kakak yang sangat luar biasa buat saya.
sudah menjadi panutan buat saya. Dan saya sangat sayang kalian. Love. Luar biasa ya punya keluarga yang, tapi ada sih walaupun mungkin di luar sana ada beberapa anak-anak yang punya, kadang support system mereka bukanlah keluarga. Ada beberapa keluarga yang tidak bisa menyampaikan kasih mereka ke anak-anak dengan cara seperti yang orang tua Kak Yongki lakukan. Namun mungkin dari jawaban kakak dari tadi ya, Lola sudah bertanya tentang circle. Lola berharap kalian mungkin di sana juga dengan misalkan dari keluarga nggak menjadi support system yang baik, bolehlah mencari circle yang baik. Betul. Karena kita nggak akan kuat sendirian. Sampai kapanpun ya, mau kita dipanggil wonder sekalipun, kita nggak akan pernah bisa sendiri. Kita masih akan butuh. Dan jangan lupa juga support system the best and number one, Lola ala-ala English lagi. Itu adalah Tuhan. Karena manusia kadang bisa mengecewakan, benar gak sih? Benar. Iya, dan kadang memang tidak sesuai harapan. Tapi kalau kita punya prinsip dan pegang sama janji Tuhan, pasti kita dimudahkan. Apalagi ini di usia yang sangat muda, seharusnya banyak hal baik yang harus kita lakukan, harus menjadi inspirasi buat semua orang juga, kayak motonya Radio Suara Kasih. Iya, oke. Dan kita lanjut lagi ya. Lola masih penasaran nih sama Kak Yongki karena di usia muda di banyaknya isu yang kita tahu tentang banyak kenakalan dan masalah-masalah kriminal yang dilakukan oleh sebagian banyaknya itu adalah anak muda, tapi ternyata masih ada anak muda yang bisa prestasi, yang bisa membanggakan. Banyak hal-hal ternyata yang hal-hal positif yang sebenarnya harus kita gali untuk bisa menginspirasi kita. Lola pengen tahu apakah Kak Yongki ini punya nggak target-target atau resolusi ke depan yang pengen Kak Yongki capai? Okay. Pasti ada dong. Ada dong. Jadi kalau untuk mengenai target, sekarang saya targetnya bisa lolos tes beasiswa LPDP. Beasiswa again. Tolong bantu doakan supaya lulus. Siap, pastinya. Jadi mau tes LPDP, Amin kan S2-nya di UGM karena saya sangat suka kampus UGM untuk bisa kembali mengabdi di Undana sebagai dosen. Amin. Aduh, targetnya di luar ekspektasi Lola. Lola pikir mau jadi apa gitu. Ternyata masih tetap menggeluti dunia pendidikan. S2 cuy. S2 cuy. Amin. Ini yang udah hampir kepala 3 ngapain? Apa aja sih bobo ya. Udah gitu kakak jadi apa, writer? Scriptwriter. Boleh ceritakan sedikit? Jadi kalau mungkin apa aja sih scriptwriter itu? Jadi masih ece-ece sih Kak scriptwriter ya. Karena saya lumayan dekat dengan dosennya saya. Terus kemarin ada project dari Biro Humas harus buat video profil fakultas. Terus video profil fakultas. Terus saya diminta untuk tolong buat konsep videonya gimana, naskahnya gimana, terus direct pembuatan video sampai editing. Itu di luar bisa saya sih, saya tidak terlalu jago di bagian situ. Cuma karena dituntut ya harus belajar. Jadi harus gali lagi ya. Gimana? Ini gimana ceritanya dari peternakan ke duta bahasa lalu ke media seperti itu. Aduh, borong aja semuanya Pak. Dan kakak suka? Saya sangat suka Kak. Hal-hal baru bikin saya istilahnya termotivasi untuk cari tahu ini enaknya di mana sih gitu. Lupa ternyata orangnya suka nyari tantangan juga ya. Lupa lagi. Aduh, luar biasa sekali. Senang sekali ya bicara dengan Kak Yongki. Kalau boleh tahu Kak Yongki berapa bersaudara sih? Kami 7 orang Kak. Wah. Saya anak ke-6. Anak ke-6? Yes. Aduh, anak ke-6 lulus dengan usia 21 tahun dengan segudang prestasi ya. Gimana Sobat Setia? Apakah ini kisahnya Kak Yongki ini menginspirasi Sobat? Olah harap ya yang Kak Yongki bagikan ini bisa membangkitkan lagi nih semangat Sobat Setia. Mungkin punya pergumulan juga pengen kuliah seperti Lola ini. Atau juga mungkin yang lagi patah-patahnya mentalnya karena circle ataupun tidak didukung dengan baik oleh orang tua. Lola cuma mau ingetin bahwa
kembalikan lagi ke pikiran yang positif. Betul. Dan juga jangan lupa untuk lakukan aja hal baik. Entah itu di feedback atau enggak, ya kan? Yang penting kita udah tabur yang baik karena semesta nggak akan tutup mata. Amin. Iya. Dan ya sobat setia, ada satu, kalau bukan quotes ya, Lola pengen bagikan satu hal dari pengalaman yang sudah Kak Yongki bagikan buat kita ya. Selagi muda dan memang masih ada nyali, bertarunglah sobat. Bertarunglah sehabis-habisnya sampai dayamu habis. Tapi jangan lupa hitung hari-hari yang sobat semua lalui. Karena kita lihat kembali peta yang kita lalui, kita akan tempuh semua itu, dan juga karena akan ada generasi baru yang pastinya bakalan lebih sepuh dari kita, yang bakalan lebih gigih dari kita dan tidak akan mau menggantikan posisi mereka dengan kita yang cuman ogah-ogahan. So, pilihan di tangan sobat setia semua. Kalau generasi muda yang bakalan muncul ini adalah generasi-generasi yang lebih fighter lagi, yang kita nggak bisa pungkiri bahwa mereka itu akan enggan untuk bertukar posisi dengan kita yang cuman pengen leye-leye. Jadi pesan yang bisa kita petik dari Kak Yongki adalah kalau memang kamu mau tanggung-tanggung dalam menjalani hidup, dalam menjalani proses hidup juga, maka bersiaplah kamu cuman bakalan dapat punggung mereka yang lagi menaiki tangga kesuksesan. Oke sobat setia, terima kasih untuk kebersamaan sobat setia semua, baik yang lagi dengerin di 89,3 FM dan juga yang lagi pantau nih di YouTube-nya Radio Suara Kasih. Lola ucapkan terima kasih dan semoga kisah dari Kak Yongki ini menginspirasi sobat setia semua. Gak ada usia tua untuk belajar, gak ada kata terlambat juga ya untuk bisa meraih prestasi, apapun tidak harus menjadi profesi yang sama persis dengan Kak Yongki. Mungkin ada pesan untuk sobat setia dari Kak Yongki? Untuk teman-teman anak muda yang sekarang lagi nonton atau mungkin dengar, saya ingin pesan bahwa teruslah berbuat hal yang baik. Ingat bahwa di balik kemalasannya kita atau ketidak ingin buat halnya kita, itu ada orang-orang yang bekerja lebih keras untuk kita. Iya. Jadi silahkan berbuat baik sebanyak-banyaknya dan percayalah Tuhan tidak pernah tutup mata. Amin. Jadi pasti akan kita tuai suatu hari nanti. Semangat teman-teman. Aduh, terima kasih buat Kak Yongki. Dan akhir kata Lola dan juga Kak Yongki pamit. Shalom dan sampai jumpa.